Selanjutnya di penghujung acara atau gongnya pada pagi hari ini adalah sambutan atau orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Dr. Haji Ali Maskur Musa MSI MHum. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna litahtadiya laula nadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Blitar, yang terhormat senior saya Bapak Dr. Andes Haji Rianto MM, beserta seluruh pejabat yang hadir, ada yang terhormat sahabat saya Kapolres Blitar Kota Mas Adi Wira Negara Siregar. Nah, jangan lupa kalau Batak itu harus ada Siregar. Yang saya hormati Wakapolres Kabupaten Blitar Kompol Darmono, yang saya hormati Rois Suryah NU Blitar Al Mukarrom Kiai Haji Ardani Ahmad, ugi Ketua Tanfidiyah Kiai Dain yang selalu berkali-kali ke rumah saya di Ketanon bukan Gendingan. Nah, yang saya hormati senior saya, guru saya Pak Zamroji, Ketua MUI Blitar. Saya belum apa-apa, tapi beliau sudah anggota DPRD yang selalu saya dengarkan waktu itu. Dan ilmunya nurun saya sehingga saya menjadi anggota DPR RI untuk 2 periode dari beliau. Yang saya hormati para pimpinan partai politik, para banum lembaga di lingkungan NU Blitar, yang saya cintai dan saya banggakan, sahabat saya Profesor Dr. Mas'ud Said yang selalu hadir dimanapun kegiatan ISNU Jawa Timur, ya, beserta Mas Daud yang pasangan setianya, pengurus cabang, pengurus Pak Aceh ISNU Semblitar yang saya cintai dan sebanggakan, termasuk pengurus ISNU Sekarsidenan Kediri yang hadir di forum yang mulia ini. Pertama, pertama kami mengajak untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat untuk junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai, bapak, ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai, pertanyaannya cuma satu. Kalau hitungan 7 tahun lagi Nahdlatul Ulama akan berusia 100 tahun, dan dalam hitungan 25 tahun lagi Indonesia akan berusia 100 tahun kemerdekaan, maka pertanyaannya, akankah NU masih satu nafas dengan Indonesia? Di tengah-tengah mulai ada kelompok Islam yang tidak lagi suka, bahkan mengatakan dia adalah orang Islam yang di Indonesia, sedangkan orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam, dan Indonesia adalah satu nafas dengan Nahdlatul Ulama. Karena itu pertanyaan besar, bagaimana menyatukan antara NU yang 100 tahun usianya dan menginjak, dan Indonesia akan masuk di dalam 100 tahun kemerdekaan yang kedua juga. Maka pertanyaannya, kalau boleh saya agak subjektif, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kebesaran Indonesia sangat tergantung dari kebesaran Nahdlatul Ulama.
Saya bukan ngecap. Sebelum Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, dalam kongresnya, dalam muktamarnya ke-28 di Banjarmasin, para kiai mengatakan kalau Indonesia merdeka pada saatnya, maka Indonesia menurut orang NU tidak menjadi negara Islam, tetapi Indonesia akan menjadi negara Darussalam yang di dalamnya adalah mendamaikan semua kekuatan heterogenitas yang ada di Indonesia, yang memang sejak dulu Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Pertanyaannya, adakah ormas-ormas Islam yang mempunyai pandangan yang sama dengan NU untuk hari ini, ke depan, dan masa yang akan datang yang tak terhingga? Karena itu secara subjektif saya ingin mengatakan bahwa Indonesia pada abad kedua kemerdekaan sangat tergantung kepada kebesaran Nahdlatul Ulama. Pertanyaan kedua, para kiai, para ulama, sahabat-sahabat ISNU, sahabat-sahabat PMI, ada PMI? Ya, saya dibesarkan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Pertanyaan kedua, apakah NU sudah siap menyongsong 100 tahun usianya dan menyongsong untuk memimpin negeri ini untuk 100 tahun kemerdekaan Indonesia? Saya tadi sampaikan kepada Kiai Ardani, juga ke Kiai Dain, dan juga ke Pak Bupati, berapa sih sarjana NU? Tidak bisa dihitung. Saya hanya bisa mengatakan 567 profesor doktor yang ada di lingkungan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. 3.228 doktor di lingkungan ISNU. Belum lagi S2-nya. Sehingga kalau orang mengatakan apakah itu Goethe, ataukah itu Breton, dan ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan Nakamura yang mengatakan bahwa NU itu adalah organisasi tradisional, organisasi yang bangkiaan, organisasi yang sarungan, itu tidak lagi benar, karena memang hari ini adalah tempatnya para pimpinan dan para guru besar serta intelektual di Nahdlatul Ulama. ADRT Nahdlatul Ulama dan PDRT ISNU mengatakan para intelektual, para profesional, para yang keahlian khusus oleh NU dikumpulkan di dalam Banum yang disebut dengan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Jadi kalau mengatakan, ditanya siapa ISNU, ISNU adalah what is ISNU? ISNU jawaban adalah ISNU adalah Nahdlatul. ISNU adalah Nahdlatul. Kan ada guyonan kan, siapa Anda? Anda adalah ini. Kalau di sini adalah siapa ISNU? ISNU adalah Nahdlatul Ulama. Jadi leres apa yang disampaikan oleh Kiai Dain, bahwa ISNU lah laboratorium NU di dalam hal pemikiran, kepemimpinan, dan juga kiprah di dalam membangun Indonesia ke depan. Saya akan mengajukan 3 tesis. Kalau Bapak Ibu sekalian setuju, kalau kalau NU mau siap kuat bersama kuatnya Indonesia, hasil terakhir dari McKinsey yang dilansir 2-3 hari yang lalu, Indonesia tahun 2030 akan menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia kalau dilihat dari PDB, karena PDB kita saat itu sudah 60.000 triliun setiap tahunnya, dan ini adalah negara terkuat. Jadi pertanyaannya, kekuatan Indonesia itu tentu harus dijawab dengan apa yang disebut dengan economic sovereignty, national sovereignty. Ya. Jadi kedaulatan ekonomi dan kedaulatan nasional harus dijaga. Dan terbukti yang paling mampu menjaga kedaulatan Indonesia itu adalah
TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Bersama sama hijaunya Kapolri dan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi kalau dua hijau ini bersatu, siapapun yang akan mengganti Pancasila, siapapun yang akan mengganti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita lawan. Oke, ini agitasinya. Sekarang agak intelek sedikit. Karena sudah lama tidak ada di anggota DPR, jadi agak ingin kampanye juga. Sekarang gini, apa sih pertanyaannya, apa sih yang menjadi masalah NU? Saya katakan yang pertama dan ini yang penting. Yang pertama adalah bagaimana mengokohkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Hari ini di dalam geopolitik dan geostrategi internasional, Indonesia lagi di killing ground-kan sebagai last battle dari proses aswaja di dunia. Berapa banyak negara-negara yang Ahlussunnah sudah dihancurkan oleh kekuatan asing, karena di situ ada minyak, di situ ada ekonomi yang kuat, di situ ada mineral, di situ ada sawit, dan itu ada kekuatan ekonomi. Sehingga dengan demikian negara di Timur Tengah tidak boleh bersatu karena ekonominya diabsorb, diserap oleh kekuatan asing. Nah, karena itu menurut saya geopolitik dan geostrategi internasional seperti itu hanya yang bisa mengokohkan Islam di Indonesia itu adalah Islam Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Karena Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini paralel, similar with Pancasila. Sejalan dengan PBNU. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hanya ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini nyata HTI telah berkibar. Wahabi telah menyusup di lingkungan kita. Media-media, TV-TV, Ar-Roja dan sebagainya. Kalau kita buka YouTube, semua mengajukan paradigma beragama menurut paham mereka dan tidak menurut pandangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Berapa banyak masjid dan musola kita yang takmirnya dan marbotnya itu sudah diambil oleh anak-anak yang pahamnya Wahabi. Nah, karena itu saya minta ISNU, mohon dengan hormat keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk mengamankan tidak boleh pengurus masjid ya di lingkungan Nahdlatul Ulama yang pengurusnya bukan pernah IPNU, pernah PMII, pernah ISNU, pernah Ansor, yang tidak jelas nasab dan asal usulnya harus disingkirkan dari masjid itu, daripada masjid itu nanti diambil oleh Wahabisme yang tidak sejalan dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang oleh pengurus besar disebut dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara. Nusantara itu Islam Nusantara. NU, santri, dan tentara. Jadi dengan demikian inilah Nusantara itu ya memang nomenklatur dari archipelago yang ada di Indonesia, dan itu memang khas orang NU. Singkat-singkat nanti ISNU diskusikan, pasti sudah tahu problem pertama kita, dan ini sangat mengancam terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita adalah mulai bangkitnya Islam kanan, dan ini akan menjadi perang yang tidak berkesudahan karena geopolitik dan geointernasional itu selalu dan menjadi kenyataan yang ada di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, pertanyaan kedua, permasalahan kedua adalah ini simple, tapi saya sering dianggap orang yang nggak benar di dalam NU. Apa? Menjamiyahkan jamaah. Kelihatannya simple ya, kecil. Menjamiyahkan jamaah. Jamaah NU akeh, sing tahlilan akeh, sing lakoni STMJ wakeh,
S sholawatan, T tahlilan, M manakiban maulidan, J ziarah kubur. Z itu ya. Ya, saya orang Jawa, bukan ziarah kubur tapi ziarah kubur. Ya, ilate ilat tanon. Jadi ziarah kubur. Menurut saya ini adalah bagian dari terpenting di dalam menjamiahkan itu. Nah, karena itu menurut saya kalau jamaah NU menjadi jamiah, itu akan di dalam teorinya Max Weber itu solidaritenya mekanik. Jadi kalau Kiai Ardani, Kiai Dain memerintahkan bahwa pengurus cabang seluruh warga NU Blitar dalam pemilu Pilpres yang akan datang sami'na wa ta'na. Karena dia adalah jamaah yang sekaligus menjadi jamiah. Sekarang belum tentu. Pengurusnya begini, anggota begini, karena memang belum menjadikan antara solidarite sosiologis menjadi solidarite mekanik sebagai organisasi yang modern. Karena itu Mas Kusmin, saya tadi agak cerewet, undangannya jam 9 mulai, seharusnya jam 9 dimulai. Sarapannya sudah terlambat kalau jam 9. Sarapan itu ya nek tanon itu ya bar subuhan, bar dikiran, ya bar duhanan langsung sarapan. Ya, jadi mestinya makan siang tadi, tapi ngeritik tapi sifatnya membangun. Jadi tantangan kedua bagi NU ke depan adalah menjadikan organisasi ini adalah on call di dalam sebuah organisasi yang al-muhafadzatu ala qadim sholih wal ahdu bijadidil aslah. Jadi dalam hal ubudiyahnya tetap qadim sholih, tetapi di dalam manajerial NU kita harus jadidil aslah yang lebih modern, lebih disiplin, lebih hebat, karena memang tantangan ke depan itu adalah organisasi ini harus modern di dalam hal manajerial, tetapi di dalam hal ubudiyahnya tetap yang disebut dengan STMJ tadi, tetapi etika sosialnya orang NU itu pasti 3T, 1I, tawasud, tasamuh, tawazun, dan iktidal. Orang NU itu selalu orangnya luas, orangnya selalu seimbang, selalu toleran, bukan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Oke, yang kedua. 5 menit lagi. Saya pokoknya 11.30 selesai. Saya harus disiplin. Yang ketiga pertanyaannya, apakah NU mandiri? Saya tanya kepada teman-teman sahabat-sahabat, apakah NU sudah mandiri? Jujur. Apakah NU mudah dipecah belah dalam kaitannya partai politik? Apakah NU mudah diinfiltrasi oleh kekuatan asing? Apakah NU dalam hal ini mudah konflik? Loh, ini jawabannya kok enggak kompak ini. Saya mewakili saudara bahwa sampai hari ini NU memang masih mudah menjadi objek. NU masih menjadi apa itu? Angka ikut. Angka ikut. Tidak menentukan. Karena memang NU sedang dan masih lemah di dalam hal kemandirian ekonomi. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ISNU ke depan salah satu tugasnya adalah bagaimana mendorong agar teman-teman warga Nahdien itu mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat. Apa caranya? Ada 2. Yang pertama ada hal-hal yang bersifat entrepreneurship. Saya kenal dengan beberapa, karena saya hari ini tidak lagi jadi partai, tidak menjadi anggota DPR, tidak lagi BPK, tapi lingkungan saya di entrepreneur, di pengusaha, karena saya salah satu BUMN. Maka pertanyaan 2, pertanyaannya 1. Kalau APBN Indonesia 2.230 triliun dan biaya modalnya itu adalah sekitar 60%-nya untuk belanja, ya artinya 1.000
300 triliun untuk membangun, untuk rehab, untuk apa saja. Adakah pengusaha NU yang sudah bisa mengelola keuangan APBN untuk bisa menjadi salah satu pekerja? Saya katakan belum. Karena APBN dikelola bukan oleh orang NU. Yang kedua, dari dalam katakan, kalau NU mengatakan anggotanya adalah 92 juta dan ini dimobilisir sedemikian rupa. Kemarin waktu Raker ISNU, pelantikan ini dibahas di dalam simposium nasional. Kalau kira-kira 1 bulan orang NU iuran 1.000, saya yakin tidak keberatan. 1.000 rupiah, 1 batang rokok. Sehari bisa 3 bungkus, bisa lebih dari 30.000 untuk ngerokok. Ini sebulan bayar 1.000, katakan 90 juta, 90 juta kali 1.000 itu sudah 9M. 9M atau 10M? 90 ya? 9M. Dikumpulkan 1 tahun kira-kira sudah 9 kali 12 kira-kira 118 M setahun. Coba kita bayangkan kalau itu dikelola dalam sebuah, ini sudah dibahas di kita dan ini sekarang sudah ada NO Cash, ada N online, bisa orang punya HP mengikhlaskan nomor HP-nya ini se-Kabupaten Blitar, nomor HP-nya didaftarkan, rela setiap bulan pulsanya dikurangi 1.000 dipindahkan ke Nahdlatul Ulama. Tapi membuat pernyataan, itu berarti NU itu secara nasional begitu berjenjang setiap tahunnya itu 180M. 180M terus bisnisnya dan sebagainya itu akan menjadi kekuatan ekonomi. Nah, sahabat sekalian, 1 menit lagi, kalau ekonomi NU kuat ditambah 92 juta penduduk sekian, mau apa? Pilkada mengatakan 1 bulan sebelum pilkada belum menentukan sikap. Kita akan memilih mau pilpres 2 bulan sebelumnya. Setelah ada hitung-hitungannya, karena 92 juta kalau dialihkan kepada salah satu pilpres atau partai tertentu itu pasti menang. Nah, itulah yang saya mimpikan ke depan, Bapak Ibu sekalian. Ayo kita pikir bareng, 1 memperkokoh Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kedua adalah menjamiahkan jamaah, dan yang ketiga adalah memperbaiki ekonomi Nahdlatul Ulama. Semoga pikiran saya dicerna oleh teman-teman ISNU, nanti di raker dibahas. Yang penting saya hanya pesan burung geladik hinggap di meja, setelah dilantik harus segera bekerja. Terima kasih, alafu minkum, para kiai, para ulama, Pak Kapolres, Pak Bupati, Kiai Jamroji, dan para sahabat-sahabat semua. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.